Gunung Toba adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan di Indonesia. Gunung ini merupakan bekas dari letusan supervulkan yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang membentuk kaldera raksasa yang kini menjadi Danau Toba. Letusan ini adalah salah satu peristiwa vulkanik terbesar dalam sejarah bumi yang berdampak pada iklim, lingkungan, dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Untuk memahami sejarah Gunung Toba, kita perlu mengetahui proses geologis yang melatar belakanginya. Gunung Toba terbentuk karena adanya subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Sumatera. Subduksi adalah proses di mana lempeng tektonik yang lebih berat menyelam ke bawah lempeng yang lebih ringan, sehingga menimbulkan geskan, panas, dan tekanan yang sangat tinggi. Akibatnya, lempeng yang menyelam meleleh dan membentuk magma yang kemudian naik ke permukaan melalui celah-celah di kerak bumi. Magma ini lalu membentuk gunung berapi di atas zona subduksi yang disebut sebagai busur vulkanik. Gunung Toba adalah salah satu dari banyak gunung berapi yang ada di busur vulkanik Sunda yang membentang dari Sumatera hingga Jawa dan Bali. Gunung Toba telah mengalami beberapa kali letusan sejak 1,2 juta tahun yang lalu. Letusan-letusan ini menghasilkan endapan-endapan vulkanik berupa tuf, yang merupakan campuran abu, pasir, dan batu yang terlempar dari gunung berapi. Endapan-endapan ini dapat ditemukan di sekitar Danau Toba, bahkan hingga ke India, Malaysia, dan Samudra Hindia. Letusan-letusan ini juga membentuk kaldera-kaldera, yaitu kawah vulkanik yang terbentuk akibat runtuhnya puncak gunung berapi setelah meletus. Kaldera-kaldera ini kemudian terisi oleh air hujan dan menjadi danau-danau. Menurut penelitian, Gunung Toba telah membentuk 3 kaldera besar, yaitu kaldera Haranggaol di sisi selatan, kaldera Sibandang di sisi utara, dan kaldera Toba di tengah. Letusan terbesar dan terakhir dari Gunung Toba terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini memiliki indeks letusan vulkanik atau VEII-LASH yang merupakan skala tertinggi untuk mengukur kekuatan letusan gunung berapi. Letusan ini mengeluarkan sekitar 2.800 km kubik material vulkanik yang setara dengan 210 kali letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini juga menghasilkan aliran piroklastik, yaitu aliran gas, abu, dan batu panas yang meluncur dengan kecepatan tinggi dari gunung berapi. Aliran piroklastik ini meluluh lantakan sekitar 20.000 km persegi wilayah di sekitar gunung berapi dan membunuh sebagian besar makhluk hidup yang ada di sana. Letusan ini juga menyebabkan runtuhnya puncak Gunung Toba sehingga membentuk kaldera raksasa yang berukuran 100 kali 30 km. Kaldera ini kemudian terisi oleh air hujan dan menjadi Danau Toba yang kita kenal sekarang. Di tengah danau, terdapat sebuah pulau yang disebut Pulau Samosir, yang merupakan gunung api kecil yang tumbuh setelah letusan Gunung Toba. Letusan Gunung Toba tidak hanya berpengaruh pada wilayah sekitarnya, tetapi juga pada skala global. Abu vulkanik yang terbawa angin menyebar ke seluruh dunia dan menutupi sebagian besar sinar matahari. Hal ini menyebabkan penurunan suhu rata-rata bumi sekitar 3-5 derajat Celcius dan memicu fenomena yang disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Akibatnya, terjadi kegagalan panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian massal di berbagai belahan dunia. Letusan Gunung Toba juga diduga berdampak pada populasi manusia yang mengalami penurunan drastis dan hampir punah. Menurut teori botol leher, letusan Gunung Toba menyebabkan terjadinya peristiwa yang disebut sebagai botol leher populasi, yaitu penurunan jumlah individu dalam suatu populasi yang menyebabkan hilangnya variasi genetik. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti genetik yang menunjukkan bahwa semua manusia modern memiliki nenek moyang yang sama yang hidup sekitar 70.000 tahun yang lalu. Setelah letusan 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba masih menunjukkan aktivitas vulkanik, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Letusan terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 1967
yang hanya mengeluarkan abu dan asap. Saat ini, Gunung Toba menjadi salah satu objek wisata dan penelitian di Indonesia, namun peneliti menemukan bukti bahwa Gunung Toba masih aktif dan bisa meletus kapan saja.